Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashabal fadilah, hadratul ulama wal masyayikh, ashabul ma'ahid, ashabatul kisufiyah, Rois Syuriah, PCNU Pontianak, Kiai Haji Mustamaji, salah. Allah baqa. Yang seluruh jajaran Rois Syuriah. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Alfian, terima kasih atas supportnya. Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota yang berkenan hadir, dan jajaran Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang hadir, Komisaris Bank Pontianak ya, Bapak Kalbar, Abdullah Baqa'ahum, semuanya panjang umur fi sihatin daimah. Ketua Tanfidiyah PCNU Pontianak yang baru dilantik, Gus Faruqi, mulai hari ini panggil Gus supaya awet muda, dan seluruh jajaran Badan Otonom, Ansor, Muslimat, Fatayat, Ibnu BPNU, Pagar Nusa, Jamiyatul Qur'an Hufaz, Jamiyatul Qasufil Mutabaroh, Isnu, Pergunu, Ishari, Bapak-Bapak sekalian. Iya, yang terhormati Ketua DPRD dan anggota DPRD yang berbahagia. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan kata kosakata, kata benda. Kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Artinya apa? Anas, anis, anisah, insan, maknanya harmoni, intim, akrab, hangat gitu. Jadi Allah menciptakan kita itu sebelum mendapatkan amanah apa saja, belum mendapatkan amanah agama, ilmu, kedudukan, harta, jabatan, semua amanah itu. Tapi sebelum amanah itu semua, amanah yang paling melekat adalah amanah insaniyah, humanity, agar kita berupaya, berusaha dengan keras membangun kehidupan yang harmonis. Saya lihat malam ini di ruang ini sangat harmonis. Nggak tahu kalau keluar dari sini. Kadang-kadang antara anggota DPR kalau sudah di pertemuan seperti ini harmonis banget. Tapi kalau dari gedung DPR nggak tahu. Oleh karena itu, amanat yang melekat sejak lahir sampai nanti kembali ke liang al-had, yang paling melekat amanah insaniyah. Kemudian agama Islam. Islam boleh dari kata salam, shalom, salam, selamat, atau dari kata taslim, menyerah, atau dari kata salamatu, selamat, menyelamatkan. Jadi orang Islam itu harus damai, harus selamat, dan menyelamatkan. Itu orang Islam. Mudah-mudahan orang Islam Pontianak seperti itu. Kita lihat besok coba kayak apa. Malam ini amin, besok kayak apa coba lihat. Selamat, damai, dan menyelamatkan. Itu Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika membawa misi Islam di tengah-tengah masyarakat Arab yang jahiliyah,
yang tidak beradab, yang biadab, tidak punya pendidikan, tidak punya budaya, akhlak, moral, agama, nggak ngerti itu, nggak kenal itu. Oleh Allah Nabi diperintah membangun masyarakat seperti itu agar menjadi manusia yang baik. Betapa sulitnya itu. Tapi oleh Nabi dijalankannya tugas yang berat itu. Pertama caranya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatih. Pertama, langkah pertama, Nabi Muhammad memperdengarkan ayat Al-Quran kepada masyarakat Arab yang jahiliyah itu. Memperdengarkan Al-Quran. Orang Arab pun kaget. Muhammad yang yatim piatu, penggembala kambing, gak pernah sekolah, buta huruf, tiba-tiba mampu menyampaikan kalam yang sangat indah. Indah struktur bahasanya, mutu kontennya, isinya gak sembarangan, ada sejarah, ada ya filsafat dalam arti mendorong kita untuk berpikir, ada fisika, ada alam semesta, dan seterusnya. Dari mana itu? Itu orang Arab mulai memikir, berpikir, dan terpecah jadi dua. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Yang menerima contohnya para sahabat, Sayyidina Umar, walaupun tadinya sangat anti Islam, anti Quran, anti Nabi Muhammad, setelah mendengar surat Toha yang dibaca oleh adiknya, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, langsung terduduk, lemah, gak hilang tenaganya. Ala akhirnya bertanya, di mana sekarang Muhammad? Muhammad di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Langsung Umar ke sana, masuk Islam karena gara-gara mendengar Al-Qur'an. Saya nggak tahu ibu-ibu Pontianak mendengar Al-Qur'an tambah Islam apa tambah apa malah menguap, malah ya mengantuk malah. Kalau Sayyidina Umar mendengar Al-Quran malah menetikan air mata, yang tadinya marah-marah jadi lemah. Itu. Dan banyak sekali cerita orang-orang masuk Islam sebab mendengarkan Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci yang tidak pernah berubah, bertambah maupun berkurang. 15 abad sudah. Kenapa? Dijaga oleh para penghafal. Setiap generasi sepanjang zaman ratusan juta orang hafal Quran. Sehingga kalau ada penerbit salah mencetak kurang atau lebih, pasti ketahuan. Kitab suci lain tidak mungkin dihafal, tidak mungkin. Tidak bisa, tidak ada orang hafal kitab suci lain. The Old Testament, the New Testament, sulit itu dihafal. Yang kedua, menghafal Quran walaupun orang Pontianak nggak ngerti artinya. Satu halaman setengah jam bisa itu, padahal nggak ngerti artinya. Tapi coba bahasa lain, misalkan saya nggak ngerti bahasa Cina, untuk menghafal satu halaman saya tulisan bahasa Cina, nggak ngerti artinya suruh hafal, sebulan belum tentu hafal itu. Itu mukjizat Al-Quran. Silakan coba menghafal tulisan bahasa India, bahasa Jepang, bahasa Korea, yang kita nggak bisa lah. Satu halaman sebulan hafal nggak? Tapi Al-Quran, anak kecil, apalagi anak kecil, wah setengah jam hafal itu satu halaman anak kecil. Itulah kelebihan Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran kunci pertama orang masuk Islam. Harus diperdengarkan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, kalau sudah mendengar Al-Quran, wa yuzakkihim, dibentuk karakternya, dibentuk akhlaknya, kepribadiannya, jati dirinya. Tazkiyatun nafs. Nah, manusia itu punya hawa nafsu, apa bu? Punya apa bu? Hawa nafsu. Nafsu ada dua, nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya harus menang, saya jadi ketua, jadi pemimpin, komandan, saya jadi imam, nggak mau di belakang. Itu nafsu ghadabiyah. Pokoknya saya jadi kepala, nggak mau jadi anak buah. Di depan, nggak mau di belakang. Itu datangnya dari nafsu ghadabiyah. Harus jadi gubernur, harus jadi bupati. Tapi kalau caranya baik, niatnya baik, tujuannya baik, maka nafsu ghadabiyah itu namanya ganti, Pak Wali Kota, namanya himmah. Apa namanya? Saya harus jadi wali kota Pontianak. Niatnya baik,
cara mencapainya baik, tujuannya baik, mulia tujuannya, bukan nafsu ghadabiyah. Namanya apa? Nah, Nabi Muhammad orang paling himmahnya besar. Saya tidak boleh kalah. Islam harus menang. Nabi Muhammad bu, wah kalau Nabi Muhammad turun di sini model-model gitu, tidak akan menang. Untuk Nabi Muhammad turunnya di Arab sana, model gini yang nggak akan menang ini. Saya harus menang, tidak akan surut. Wallahi law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atuka hadzal amr ma taraktu hatta ahlkaduna. Demi Allah, saya orang Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti saya dakwah sampai saya mati. Itu punya himmah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad orang himmahnya besar, tidak mau kalah demi agama Islam. Paham betul? Paham tidak? Oleh karena itu NU Pontianak harus menang. Coba ibu penyebar, NU Pontianak harus menang. Sudah paham? Paham, paham. Nah, yang kedua nafsu syahwatiyah. Tapi kalau di niatnya baik, mencarinya baik, tujuannya baik, maka nafsu syahwatiyah itu ganti namanya azimah. Apa? Yang keras apa? Saya harus kaya, tapi dengan benar cari kekayaannya. Kalau sudah kaya, saya akan bangun rumah sakit, akan saya bangun madrasah, pesantren, sekolah, atau apalah untuk sosial. Masya Allah. Akan saya bantu fakir miskin, dan saya bantu anak yatim yang cerdas-cerdas itu, anak yang punya potensi cerdas dan nggak mampu. Niatnya begitu. Itu namanya bukan syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, kaya raya, pernah sedekah bahan makan yang diangkut dengan 700 onta. Kalau kita 700 kol di apa bak lah ya, disedekahkan. Berarti orang kaya kan? Orang kaya kan berarti misalnya sedekah paling tujuh apa tempat kalau di Jawa 7 ceting ya. Tempat beras yang kecil itu apa namanya? 7 panci paling halal. Itu 700 bahan makan yang diangkut 700 onta. Berarti orang kaya itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang kaya raya, kebunnya, ternaknya, pernah punya niat akan disedekahkan semua. Oleh Nabi dilarang. Nabi melarang, jangan Sa'ad, sedekah jangan semua, jangan. Kamu punya ahli waris, punya anak, punya istri, sedekahmu sepertiga saja. Wathulutsu minka katsir, karena sepertiga harta itu sudah banyak. Ya ada orang sedekah 100 sepertiga 100 miliar, banyak belum tuh? Sepertiganya itu, sepertiganya tapi 100 miliar, banyak enggak? Sepertiganya sampai 75.000 paling. Itu ada orang kaya. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wah terkenal waliullah, Qutbun Aqtabul Arba'ah, yang punya Tariqat Qadiriyah, pendiri Tariqat Qadiriyah, Abdul Qadir bin Salih bin Dus, orang Baghdad timur Irak. Ziarah ke Mesir bu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ziarah ke Mesir, ziarah ke Imam Syafi'i, kuburan Syafi'i. Dia melihat di situ kanan kirinya penduduknya melarat miskin. Penduduk di sekitar kuburan Imam Syafi'i. Beliau beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar Imam Syafi'i, kuburan Syafi'i. Sampai sekarang masih ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, masih ada tulisan besar. Waliullah, kaya, dermawan. Potongan sampean, wali bukan, miskin, pelit. Nah, ngaku nggak ini?
Apa enggak? Kamu enggak? Jangan aku. Itu. Jangan dikira para wali itu miskin enggak. Syekh Abdul Hasan Asyadili yang punya Hizb Nasr, punya Hizb Bahar, tiap hari pakaiannya gagah, ganti, baunya harum, pakaiannya bagus. Anak buahnya, santrinya 6.000 orang ditanggung. Jadi anggota tarekatnya itu ditanggung hidupnya. Beliau wafat di Kumetro di Mesir. Walhasil kekayaan itu tidak bertentangan dengan kita berjuang dakwah agama. Justru sebaliknya, dengan kekayaan insya Allah kita akan berhasil memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Ala qadri ahlil azm ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Azimah harus besar dalam menghadapi segala sesuatu, harus kaya. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Kalau kita punya azimah, punya niat, pasti akan tercapai. Itu artinya. Maka jangan minder, jangan mundur kalau ada problem, kalau ada masalah, kalau ada kesulitan. Terus upayakan kita sukses. Maka NU harus kaya. Coba ibarat NU harus kaya. Apa namanya itu? Azimah. NU harus menang. Ayo. NU harus menang. Apa namanya? Himmah. Alhamdulillah paham. Nah itulah namanya kita tazkiyatun nafs. Kalau sudah seperti itu, ini lagi cerita Nabi Muhammad mendidik sahabatnya yang saya ini. Dikira nanti lupa nanti. Ini saya lagi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad mendidik sahabatnya. Setelah karakternya bagus seperti itu, baru wa yu'allimuhumul kitab, diberi ilmu pengetahuan, skill, keterampilan, ilmu pengetahuan, teknologi. Setelah karakternya bagus, integritasnya maksimal, akhlaknya baik, kepribadiannya baik, baru sekolah, baru ilmu. Nah kalau akhlaknya belum baik, pintar, korupsi itu nanti. Ya enggak? Yang banyak orang korupsi orang pintar, bukan orang bodoh, bukan? Coba. Karena apa? Karakternya belum terbentuk, langsung pintar. Karakter dulu, baru skill. Kepribadian dulu, baru ilmu pengetahuan. Wal hikmah, setelah ilmu, wal hikmah wisdom, kearifan, kebijakan. Nur yakhdifuhullah ala qalbi man yasha. Nur mubashir yakhdifuhullah ala man yasha. Hikmah itu apa? Cahaya yang diberikan oleh Allah langsung dalam hati siapa yang kehendaki. Direct illumination, langsung pencerahan, tanpa belajar, tanpa baca, tanpa tanya, dia tahu apa yang akan terjadi. Itu namanya hikmah. Walhasil itulah ayat Quran yang menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad membangun manusia Arab yang ketika itu jahiliyah. Nah, 13 tahun Nabi di Mekah hanya dapat pengikut 120 orang. Hanya dapat pengikut 120 orang. Jadi itu dinamakan as-sabiqunal awwalun. Nabi diusir dari Mekah, hijrah ke kota Yathrib, 485 km. Mengapa kota namanya Yathrib? Karena kota itu dibangun oleh seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh yang bangun kota itu, namanya Pak Yathrib. Maka kota namanya Pak, kota namanya Yathrib. Nabi masuk kota Yathrib, melihat masyarakat plural di Yathrib itu, majmuk. Ada umat Islam, pendatang, muhajirin. Ada umat Islam, pribumi, asli situ, namanya Ansor. Ada non-Muslim, sudah lama, tinggal itu sudah lama. Non-Muslim beragama Yahudi, 3 suku besar jumlahnya. Bani Qainuqa, perajin emas, perajin permata, bisnisnya. Bani Quraidah, petani, nanam korma. Bani Nadir, pekerja, orang Yahudi itu besar jumlahnya. Melihat penduduk yang plural seperti itu, ada Arab, ada bukan Arab, ada pribumi, ada pendatang, ada Muslim, ada non-Muslim. Nabi segera memutuskan, jadi bunyinya, kalau ingin dengar bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa laqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas.
Ini ketetapan Muhammad. Muslim pendatang, Muslim pribumi, dan Yahudi asalkan satu cita-cita, satu tujuan. Kalau zaman sekarang satu visi misi, kalau zaman sekarang satu cita-cita, lahiqa bihim jahada ma'hum, satu jihad, satu perjuangan. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya semua itu adalah satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah berhasil membentuk sebuah ikatan satu umat yang terdiri dari Muslim, non-Muslim, pendatang dan pribumi, Arab dan non-Arab. Paham tidak? Ya, berhasil sudah. Kemudian nama kotanya atau negara atau kota dinamakan Madinah, tamadun, madaniyah, civilized artinya. Penduduk kota Madinah tidak pandang bulu, sama di mata hukum, sama dalam hak dan kewajiban, sama di depan hukum, harus mendapatkan pelayanan yang sama. Itu artinya civilized. Dan itu artinya sistem yang berjalan namanya citizenship, kependudukan. Bukan masalah agama, bukan masalah suku. Penduduk Madinah sama, nggak pada agamanya. Jadi Bu, Pak, Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam. Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan negara Arab. Negara apa? Negara apa? Madinah. Yang didirikan oleh Nabi Muhammad negara Madinah, tamadun, civilized. Paham ya? Paham ya? Cari di Quran, ada nggak? Nggak pernah baca Quran saya. Baca Qurannya kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lalu samawat, selesai al-fatihah, berdoa tuh berkat pulangnya. Kalau ente baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan jumpa istilah atau terminologi umat Islam. Nggak ada di Quran. Nggak ada di Quran. Umat Arab nggak ada di Quran. Paham nggak? Silakan baca. Kalau belum baca silakan baca atau tanya pada orang hafal Quran. Tanya. Benar nggak jawabannya? Kata Said nggak ada itu. Tanya pada yang hafal Quran. Kelihatan saya nggak pernah baca Quran. Tidak ada di Quran istilah terminologi umat Islam, umat Arab nggak ada. Yang ada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu Muhammad dan pengikutmu ummatan wasatan, umat moderat, middle. Tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, tidak ekstrem, tidak liberal, modern. Itu Quran pesannya pada kita agar kita menjadi umat yang modern. Ya Allah, tidak terlalu faktual, tidak terlalu rasional, tidak terlalu liberal, tidak terlalu jumud. Apalagi teroris apalagi. Itulah umat Islam. Suatu ketika ada sahabat bertengkar di pasar dengan Yahudi. Sahabatnya lupa nempeleng, nggak niat membunuh, nggak niat membunuh, mati. Rupanya tangannya hebat saya. Pak Faruqi tangannya hebat ya Pak Faruqi. Hati-hati, ya Gus Faruqi tangannya hebat, tahu hati-hati. Orang Islam ini sahabat nempeleng, mati. Nabi marah besar dengan mengeluarkan statement, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim berhadapan dengan saya, berurusan dengan saya. Barang siapa berurusan berhadapan dengan saya tidak akan masuk surga. Membunuh non-muslim, apalagi bunuh muslim, apalagi membunuh non-muslim tidak boleh. Ya Allah. Ya, suatu ketika Usama bin Zaid bin Harithah, Satpol PP ini, patroli, nangkep maling, perempuan malingnya. Lapor Rasulullah, ada maling perempuan. Ternyata putrinya tokoh sahabat, bapaknya namanya sahabat Utsman bin Maz'un. Jadi gimana? Dilepas saja, jangan jaga nama baik keluarga lah. Nabi marah besar. Wallahi ya Usama, lau sarqat Fatimah binti laqata'tu yadaha.
Demi Allah sama, ada maling yang kamu tangkap Fatimah anakku, bawa sini, saya akan potong tangannya. Kira-kira sini betul nggak ya kira-kira? Itu namanya apa tadi? Namanya apa? Mutamaddin, tamadun namanya. Adil, bersatu, disiplin, cerdas, sejahtera. Mutamaddin namanya. Mutamaddin. Nah, setiap khutbah Jumat yang kedua, Nabi pasti pesan begini, wala udwana illa 'alal zalimin. Coba bunyi bareng yuk. Wala udwana illa 'alal zalimin. Apa artinya? Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh kita bermusuhan, nggak boleh, kecuali kepada yang melanggar hukum. Itu musuh kita. Bos judi, teroris, bos narkoba, bos pijet, ada nggak? Itu musuh kita bersama itu. Koruptor, pejabat korupsi, musuh kita bersama. Bos judi, bos narkoba, bos tadi itu bos pijet lah. Pembunuh, perampok, semua musuh kita bersama. Selama orang itu baik-baik, non muslim saudara kita. Paham ya? Paham tidak? Tetangga kita non muslim tapi baik orangnya, saudara kita. Quran itu Pak, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan sekali-kali mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kamu jangan sekali-kali mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Karena saya ciptakan, saya berikan atau saya ciptakan, saya jadikan setiap umat itu memiliki kebanggaannya masing-masing. Oh, cara kebanggaannya agamanya Kristen, budayanya sendiri, cara doanya sendiri, cara berpakaian sendiri, cara bahasa sendiri. Masing-masing umat punya kebanggaan, agama, bahasa, pakaian, cara kuliner makan, cara hajatan, resepsi. Harus kita hormati. Tidak boleh orang Melayu menghina orang Madura, orang Madura menghina orang Melayu, orang Dayak menghina orang Melayu, orang Melayu menghina orang Dayak. Tidak boleh. Masing-masing suku punya kebanggaan dari Allah. Dari Allah itu kebanggaan ciptaan Allah. Karena zayyana, saya, aku yang menjadikan dia itu bangga dengan budayanya, dengan bahasanya, dengan tradisinya. Yang menjadi saya, zayyana, natu aku. Yang menjadikan dia bangga itu saya, kata Allah. Oleh karena itu tidak boleh kita menghina budaya orang lain. Paham tidak? Alhamdulillah. Awas kalau besok masih ada perang saudara. Nah, itulah yang diharapkan oleh Nahdlatul Ulama. Ringkas cerita. Kalau nggak ringkas dua hari Bang. Tahun 1916. Tahun berapa? 1916. Umat Islam dipimpin satu pemimpin namanya Khalifah di Turki sana. Pemimpinnya di Turki Khalifah, semua negara Islam. Hanya saja waktu itu Khalifahnya sekarat, la haula wala, lemah. Kenapa lemah? Semua wilayah Islam dijajah oleh para penjajah. Inggris jajah Irak, Sudan, Mesir, Prancis jajah Syria, Lebanon, Aljazair, Tunis. Belanda jajah Indonesia. Khalifah tidak mampu mempertahankan wilayahnya. Wilayah dibagi-bagi oleh penjajah kapitalis, kolonialis, gak mampu menjaga dirinya. Akhirnya mereka semakin maju, semakin kuat penjajah itu, Khalifah semakin lemah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini penting Pak. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU, kakeknya Gus Dur, sudah tahu bahasa Jawanya waskito, bahasa bahasanya. Sudah tahu yang akan terjadi, makrifat. Ini nanti Khalifah bubar. Kalau Khalifah bubar, kita akan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri, umat Islam di negara Jawa ini, Jawa bilangnya Indonesia maksudnya, di Jawa ini jangan sampai meninggalkan agama. Tetap harus punya semangat beragama, walaupun tidak di bawah kerajaan Islam. Maka Hasyim Asy'ari
mengeluarkan jargon yang terkenal. Ayo, hubbul waton, maknanya nasionalisme bagian dari iman. Anda beriman bertuhan harus nasionalis. Anda nasionalis harus beriman. Mana dari PDI mana? Bapak? Oh iya. Anda nasionalis harus bertuhan. Anda bertuhan harus nasionalis. Jadi hubbul waton itu Hasyim Asy'ari itu. Banyak pejabat yang salah dikira itu hadis. Bukan Pak, ya Allah, dikira hadis. Nabi bersabda hubbul, bukan hadis. Itu sabdanya Hasyim Asy'ari tahun 16 itu. Nah, ya. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Sama seperti membela agama. Wa man khana li watanihi halalun damuh. Kata Hasyim ini, barang siapa mengkhianati negerinya, mata-mata Belanda, mata-mata Jepang, membela Belanda, boleh dibunuh orang seperti itu. Harus dibunuh orang seperti itu. Nah, sebenarnya fatwanya itu. Betul Pak, betul. Dari kaseta ya, dari kasetanya. Tahun 1924 khilafah di Turki bubar. Semenjak Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali terus sampai tahun 24 sistem khilafah. Khalifah terakhir Abdul Majid. Yang membubarkan siapa? Mustafa Kamal Ataturk. Khalifah Abdul Majid dibuang ke Jerman. Mustafa Kamal mendeklarasikan bernegara modern Turki nasionalis sekuler. Sekretarisnya nggak butuh agama. Kementerian Agama bubar. Orang mau haji mau nggak terserah. Madrasah tutup. Masjid nggak boleh ada sound system. Nama tidak boleh ke Arab-Araban. Nama Muhammad nggak boleh. Mehmet. Nama Khadijah tidak boleh. Cek. Ayub nggak boleh. Eop. Supaya jangan seperti Arab karena sekulernya itu. Ataturk ya, Mustafa Kamal Ataturk. Pakai kopiah haji, kopiah putih di luar juga boleh, di masjid boleh, di masjid. Di luar nggak boleh. Gambar-gambar foto-foto khalifah nggak boleh. Haji terserah mau haji mau enggak, itu urusan kamu, bukan urusan negara. Negara tidak memfasilitasi bagi haji atau umrah. Tuh, Turki itu. Di saat Turki sekuler, maka umat Islam goncang. Ini nggak punya pemimpin, nggak punya arah gimana ini. Nah, pertama kali ada partai politik berdiri di Arab, partai nasionalis melawan penjajah. Sayang partainya pendirinya orang Kristen. Pertama kali partai ini namanya Mitchell Aflaq dari Damaskus, orang Kristen, tahun 30 mendirikan partai Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Watoniyah, Qaumiyah, Ishtirakiyah. Paham tidak indongnya, paham ini? Paham nggak? Tahun 30 mengkader beberapa pemuda Arab, pemuda dikader. Abdul Karim Qasim, nanti punya anak buah Hafid Asad, Abdul Alim Khaddam. Nah, ada lagi Hasan Bakar, punya anak buah Saddam Hussein, Raja Ramadan, Tariq Aziz. Nanti di Mesir Sa'ad Zaglul, punya anak buah Jamal Nasir, Anwar Sadat. Di Aljazair Hawari Boumediene bin Bella, Syadil bin Jadid. Di Tunis di Tunis Habib Bourguiba, di Sudan Ja'far Numeri, di Libya Abdul Salam Jalud, nanti akan diteruskan oleh Muammar Gaddafi. Pun sudah mereka yang saya sebut namanya nih, pejuang nasionalis sekuler, pejuang nasionalis melawan penjajah, nasionalis sosialis sekuler. Tahun 36 berdiri partai Islam namanya Ikhwanul Muslimun, yang dirikan namanya Syekh Hasan Al-Banna, ulama Al-Azhar, moderat ya, seperti kita lah, ulama yang moderat, tidak radikal, tidak. Terus sudah berjuang dengan cabang-cabang di mana-mana, berdiri sampai ke Suriah, sampai ke Irak, sampai ke Sudan ada Ikhwan Muslimun. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Perdana Menteri Mesir namanya An-Najrasi, dibunuh oleh pemuda Ikhwan. Itu Hasan Banna marah. Kamu tuh bukan membunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. Bunuh saya. Betul. Tahun 42, 1 tahun setengah kemudian Hasan Banna dibunuh. Matinya Hasan Banna, gantinya adalah Sayyid Qutb. Siapa namanya?
Said Qutb radikal, menulis buku namanya Ma'alim fit Thariq, bahasa Arab. Isinya begini, isinya ringkasnya, isinya setiap yang bukan datang dari Islam masuk jahiliyah. Apa-apa itu isinya? Komunis jahiliyah, kapitalis jahiliyah, sosialis jahiliyah, nasionalis jahiliyah. Jadi menurut Ki Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman, menurut Said Qutb hubbul watan minal jahiliyah. Dimulailah Ikhwan Muslimun radikal sampai sekarang. Tahun 65 akan kudeta Presiden Jamal Nasir, gagal kudetanya, tangkapin semua, gantung semua, 6 orang, 6 ulama besar, Said Qutb, Asmawi, Zaki Muhandis, Hasan Al-Debi, Omar Tilim Sali, gantung, ditonton oleh rakyat. Ikhwan dibubarkan, tidak bubar, idenya tidak bubar, muncul lebih radikal lagi tahun 69 namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa, yang membunuh ulama Husain Al-Dhahabi, membunuh wartawan senior Yusuf Sibai, membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat tanggal 3 Oktober tahun 81. Jadi bedanya apa? Beda Ikhwan. Kalau Ikhwan yang boleh dibunuh non Muslim oleh Ikhwan Muslimun. Jadi kalau ini semua orang yang tidak sepaham boleh dibunuh semuanya. Kita boleh dibunuh semua ini. Itu namanya takfiri namanya. Inilah mulai radikalisme, terorisme lahir di dunia Islam. Walhasil yang saya sebut namanya tadi, Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Muammar Gaddafi, Habibur Ghaibah, Sadr bin Jadid, Jafar Meri, tokoh-tokoh nasionalis bukan tokoh Muslim. Paham betul? Paham ya? Yang saya sebut dari sini, Hasan Banna, Said Qutb, Al-Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilim Sani, Said Kordowi, Yusuf Kordowi, tokoh Muslim, pejuang Muslim, bukan nasionalis. Jadi di Timur Tengah itu masih belum harmonis hubungan antara Islam dan nasionalis. Di Indonesia berkat Mbah Hasyim Asy'ari sudah selesai hubungan antara negara dan agama. Paham enggak? Paham enggak? Contoh, buktinya Kiai Hasyim Asy'ari pejuang Muslim, pejuang nasionalis. Jadi pahlawan nasional, buktinya. Jadi pahlawan nasional. Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, pejuang Muslim, pejuang nasionalis. Kiai Wahab Hasbullah, pejuang Muslim, pejuang nasional. Jadi pahlawan nasional. Pak Idham Khalid dari mana? Dari Amuntai ya? Amuntai. Pejuang nasionalis, pejuang Muslim. Jadi kalau di Indonesia ini sudah selesai Pak. Kita semua ini Muslim nasionalis, nasionalis Muslim. Di Timur Tengah yang nasionalis saja, nggak berjuang Islam. Yang Muslim saja. Paham nggak? Oleh karena itu, selama ada NU, insya Allah Indonesia akan selamat. Dilalah itu. Kebetulan, ajib lah, barang ajib kebetulan. PBNU, coba diartikan: P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U Undang-Undang 45. Ya Allah. Heran nggak itu? Jadi barang siapa orang NU, ngakunya NU misalkan, yang cenderung radikal, apalagi menjadi teroris, keluar dari NU. Tidak sama dengan garis besarnya. Barang siapa yang masih bermimpi, ingin merubah negara Indonesia menjadi negara Islam, keluar dari NU. Gak butuh NU seperti itu. Silakan pindah ke Afghanistan. Pak, kita ini hidup di negara bukan negara Islam, ya kan? Kita ini hidup di negara bukan negara Islam, tapi kita mengamalkan agama Islam bebas sebebas-bebasnya. Mau bangun masjid, mau madrasah, mau pesantren, mau sholat terus, mau baca Quran terus, mau umroh terus, haji terus setiap tahun misalkan, mau puasa terus, mau baca Quran terus, mau sholat terus, sambil benjut, dilarang nggak? Isi khotbah terus, pengajian terus, dilarang nggak? Maulid Nabi terus, baca barzani terus setiap malam, dilarang nggak? Tenang, aman, nyaman. Kalau kita hidup di negara yang bukan Islam. Di sana, di Irak, Afghanistan, Suriah, ya Allah,
Kira-kira baru baca kok, baru Yasin wal Qur'an, bom meledak di belah kona. Sudah jadi tutup. Hidup gak tenang. Di Suriah sudah 500.000 yang mati. Di Irak sudah 1,5 juta orang mati. Bom meledak di jalan, di pasar, di toko, di rumah sakit, di madrasah, di masjid. Bom meledak di Suriah, di Irak. Afghanistan 100% Muslim. Afghanistan itu 100% Muslim, Pak. Sukunya cuma 7 suku. Madhabnya 1, Hanafi madhabnya. Ahli sunnah. Madhabnya Hanafi. 1% Syiah, 90% Hanafi. Akidahnya Maturidi. Tarekat Naqsyabandiyah. Sudah 40 tahun perang saudara. Kalau Myanmar dan Muslim, antara Muslim dan Muslim, ini yang contoh yang sesama Muslim, yang contoh. Kalau Myanmar antara Muslim dan non Muslim, ini yang kita contohkannya sesama Muslim, sesama madhab. Podo Hanafi dan podo, sama-sama Hanafi, Maturidi, Naqsyabandi, tabrakan terus, bom terus. Coba hari kalau kita lihat TV, bom meledak di Afghanistan. Ingin seperti itu kita? Nah, oleh karena itu mari kita jaga negara kita ini yang kita cintai ini. Kenapa kita jaga? Li ajli alaihi kalimatullah, agar kita bisa ibadah. Kita aja gampang orang awam kita aja. Ayo kita jaga keutuhan negara Indonesia. Kenapa? Supaya kita tenang ibadah, sholat tenang, ngaji tenang, baca Quran tenang. Kita aja gampang orang awam, dijaga itu aja. Kalau negara ini perang saudara, tukaran terus, mana mungkin kita tenang, gitu kan Bu? Mari kita jaga Indonesia tenang, aman, damai, nyaman. Untuk apa? Untuk tempat ibadah kita. Sujud di tanah air Indonesia khusyuk sekali. Daripada sujud di tanah Irak, sujud di tanah Afghanistan, sujud di tanah Libya, sujud di tanah Yaman, gak khusyuk sujud di sana. Perang terus, bom meledak. Di sini sujud di tanah Pontianak, khusyuk sekali kita ini, aman dan tentram. Mau sujud berapa menit silahkan, mau berapa jam sujud, nggak akan ada rasa takut, gitu ya. Oleh karena itu, terima kasih pada Pak Faruk dan Kiai Kusnoji. Mudah-mudahan NU ke depan. Oh iya Pak Wali Kota, dia belum punya kantor Pak Wali Kota. Ya Allah. Kotanya sudah bersih, tertib, jauh sekali ketika saya baru kesini dulu. Saya kesini dulu waktu Gus Dur masih ketua PBNU tahun 94, 95 lah. Saya kesini pertama kali, hotel cuma ada Kapuas saja hotel saya kira. Cuma ada hotel Kapuas. Sekarang Masya Allah tertib, dari airport kesini bersih, gedung-gedungnya bagus. Terus saya saat itu gedung Muhammadiyah besar bagus kayak itu, nah gedung ini mana ya? Mudah-mudahan ya. Mari kita bersama-sama ya gotong royong, bukan berarti kita minta pada wali kota saja, tapi minta disponsori oleh wali kota itu, dikomandoi oleh wali kota. Mudah-mudahan NU Kota punya kantor. Panjang umur, berkah, fi sihatin daimah. Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf kalau perkataan yang kurang berkenan. Syukran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.